Kebenaran keluar dari sumur. Satu kali kebohongan dan kebenaran bertemu. Mereka berjalan berdua di sepanjang jalan. Pada saatnya mereka ketemukan sebuah sumur. Dan sampailah di situ ada sebuah sumur. Dan mereka berhenti sejenak. Kebohongan berkata kepada kebenaran, "Lihat, air di dalam sumur itu sangat jernih." Kebenaran dengan penuh rasa curiga, lalu dia juga melihat ke dalam sumur. Dilihat memang airnya sangat bersih. Kebohongan berkata kepada kebenaran, "Baiklah kita mandi bersama-sama." Akhirnya mereka mandi bersama-sama. Mereka membuka bajunya. Dalam keadaan telanjang mereka mandi bersama-sama. Di saat mereka mandi bersama-sama, kebohongan keluar dari sumur itu dan mengambil pakaian kebenaran, dibawanya lari. Kebenaran dengan nada yang marah dan jengkel, dia pun keluar dari sumur itu. Dia mau mengejar kebohongan. Lalu dunia melihat bahwa kebenaran telah telanjang. Dunia mengatakan merasa jijik, merasa najis melihat kebenaran telanjang. Akhirnya kebenaran masuk lagi ke dalam sumur itu dan bersembunyi. Di saat itulah dunia, kebohongan berkeliling dunia untuk menyampaikan kebohongan dengan berpakaian kebenaran. Dan inilah yang terjadi saat-saat ini, di mana kebohongan berbicara dengan tipu muslihat, dengan kebohongannya, dengan pakaian kebenaran. Dan ini yang sedang terjadi di dalam bangsa ini. Berita-berita hoak, berita-berita bohong yang berpakaian kebenaran, berpakaian agama yang menyeliputi media massa setiap harinya, di mana kebohongan selalu berbicara dengan baju kebenaran, dengan baju agama. Saya takut hal yang sama terjadi pada kita para hamba-hamba Tuhan. Saya takut sekali. Saya bukan menghakimi. Saya cuma mengingatkan. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan kita tutup-tutupi dengan pelayanan, dengan banyaknya aktivitas gereja. Itu bukan menunjukkan kekristenan yang sejati. Final yang terakhir dalam kehidupan setiap kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, dan aku berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kekristenan yang terjadi bukan didasari atas banyaknya pelayanan kita, banyaknya kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain, banyaknya aktivitas gereja yang kita hadiri, banyaknya kita keliling untuk menyampaikan firman Tuhan kebenaran, namun kita masih dalam ketelanjangan, dalam tipu muslihat, menutupi kebohongan kita. Saya bukan menghakimi, cuman saya mengingatkan kita adalah para hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti dia seorang pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang dimerdekakan daripada dosa. Itulah hamba Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Saya takut sekali. Rasul Paulus mengatakan, "Kalau aku sudah memberitakan Injil, jangan sendiri aku ditolak." Dan inilah penalti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan inginkan kita hidup. Kalau kebenaran kita ditelanjangi, jangan kita malu. Kita perlu bertobat. Kita perlu minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kebohongan-kebohongan kita ditutupi dengan pakaian kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendua hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Seharusnya kita berkata dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalaukah aku Tuhan sudah melakukan hal-hal kebohongan Tuhan, dengan berjubakan kebenaran Tuhan, dengan berjubakan agama Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan Tuhan. Kau mengetahui Tuhan di saat kami duduk, di saat kami berbaring, di saat kami jalan, Kau mengetahui Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang punya integritas Tuhan, yang mau ditelanjangi Tuhan, yang mau ditelanjangi oleh firman-Mu Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Tuhan, jangan sampai Tuhan setelah kami memberitakan Injil Tuhan, kami sendiri Engkau tolak Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami. Engkau Allah yang mengetahui pelayanan kami. Engkau Allah yang mengetahui motivasi kami Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu Tuhan turun atas kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata kami Tuhan, tapi benar-benar Tuhan, kami mau melakukan Tuhan apa yang Kau firmankan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang menyelidiki hati kami, Allah yang mau menegur kami, Allah yang mau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Jangan sampai Tuhan pada akhirnya Tuhan Kau berkata Tuhan pada kami hamba-Mu Tuhan, aku tidak mengenal Engkau, Engkau membuat kejahatan Tuhan. Tuhan di balik pelayanan kami Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Amin.